Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Kali ini kita akan membahas soal kelas 4 tema 9 Kayanya Negeriku dengan subtema 3 Pelestarian Kekayaan Sumber Daya Alam di Indonesia. Nah, sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman klik like, share, dan subscribe di channel Bang Soal Lengkap ini. Jangan lupa nyalakan tombol lonceng supaya teman-teman selalu mendapat info terupdate dari kami. Oke, baiklah, kita mulai dengan nomor 1. Soal PKN. Berikut yang bukan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah titik-titik. A. Menyusun pertanyaan. B. Menentukan narasumber. C. Menentukan topik wawancara. D. Meringkas jawaban menjadi laporan. Nah, dalam wawancara, menyusun pertanyaan benar dilakukan sebelum wawancara. Menentukan narasumber juga benar dilakukan sebelum wawancara. Menentukan topik wawancara juga benar. Jadi, yang bukan tahapan sebelum wawancara adalah D. Meringkas jawaban menjadi laporan. Ini dilakukan setelah tahapan wawancara selesai. Lanjut ke soal nomor 2. Topik yang tepat untuk mewawancarai polisi hutan adalah titik-titik. A. Bencana banjir yang melanda Jakarta. B. Penyakit menular saat musim hujan. C. Penebangan hutan jati secara liar. D. Kebakaran di kawasan pertokoan. Nah, polisi hutan itu berkaitan erat dengan nomor C. Penebangan hutan jati secara liar. Kita kembali lagi lanjut dengan soal nomor 3. Salah satu kewajiban untuk menghemat air adalah titik-titik. A. Memperbaiki keran yang bocor. B. Membiarkan selang bocor. C. Menyiram air untuk halaman. D. Mandi menggunakan gayung. Nah, untuk menghemat air, jawaban yang paling tepat adalah mandinya menggunakan gayung. Kenapa? Karena dengan menggunakan gayung, airnya tidak terlalu banyak yang digunakan sehingga kita bisa menghemat air. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Kamu dan teman satu kelasmu akan mengadakan piknik. Penentuan tempat piknik dilakukan secara musyawarah. Hasil keputusan musyawarah tidak sesuai pendapatmu. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kamu tunjukkan dengan tindakan titik-titik. A. Mengajukan usul pengulangan musyawarah. B. Menerima keputusan musyawarah. C. Meninggalkan ruang musyawarah. D. Memutuskan tidak ikut piknik. Jadi ini kondisinya ketika kita tidak diterima pendapatnya dalam sebuah musyawarah. Yang harus kita lakukan adalah menerima keputusan musyawarah. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah B. Nomor 5. Menjalin persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah ditunjukkan dalam bentuk tindakan titik-titik. A. Loh kok ini D? Kita ganti dulu. A. Gotong royong membersihkan selokan. B. Aktif dalam organisasi Karang Taruna. C. Bekerja sama dalam piket kelas. D. Hidup rukun dengan tetangga. Ini yang ditanyakan di soal adalah di lingkungan sekolah. Mana di antaranya yang ada di sekolah? Sudah jelas ya, biasanya di sekolah itu ada piket. Nah, jadi kita harus bekerja sama dalam piket kelas. Jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 6. Hasil keputusan musyawarah harus kamu lakukan secara titik-titik. A. Asal-asalan. B. Bersama-sama. C. Bertanggung jawab. D. Menyeluruh. Nah, kalau sudah ada hasilnya, kita harus bertanggung jawab melaksanakan hasil keputusan tersebut. Nomor 7, lanjut dengan soal bahasa Indonesia. Kata tanya yang dapat digunakan untuk menanyakan sebuah kondisi kejadian adalah titik-titik. A. Kapan? B. Apa? C. Siapa? D. Bagaimana?
Untuk menanyakan kondisi atau kejadian, kita nanya apa. Misalkan ada kejadian kebakaran, apa yang terjadi? Nah, jadi kata tanya adalah apa? B. Nomor 8, kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber untuk mendapatkan informasi tertentu disebut titik-titik. A. Dialog, B. Diskusi, C. Wawancara, D. Percakapan. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah C. Wawancara. Lanjut ke soal nomor 9. Agar hasil wawancara bisa disampaikan kepada orang lain, teks wawancara perlu diubah dalam bentuk titik-titik. A. Narasi, B. Prosa, C. Dialog, D. Catatan. Nah, jadi ketika kita mau menyampaikan hasil musyawarah atau hasil wawancara, kita harus rubah ke dalam bentuk catatan ya. Jadi harus dirapikan dulu, jangan hasil wawancaranya ditulis langsung. Jadi yang paling tepat D jawabannya. Kalau narasi ini cerita yang ada tokohnya, prosa adalah karangan bebas, dialog adalah percakapan antara dua orang. Jadi teks wawancara harus diubah ke dalam bentuk catatan. Nomor 10. Agung ingin mengetahui potensi desa Sambi. Agung melakukan wawancara dengan petani di desa Sambi bernama Pak Saptoro. Dalam hal ini, Agung bertindak sebagai titik-titik. A. Tema wawancara, B. Pewawancara, C. Sumber berita, D. Narasumber. Ingat materi tentang wawancara di bahasa Indonesia, teman-teman. Jadi, ada dua orang yang terlibat dalam wawancara. Yang pertama adalah pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara. Dan yang kedua adalah narasumber, orang yang dimintai keterangan tentang suatu hal. Di sini Agung ingin mengetahui, ingin bertanya. Nah, jadi Agungnya adalah orang yang bertanya atau disebut dengan pewawancara. Lanjut ke soal nomor 11. Informasi yang disampaikan secara menarik untuk menawarkan sesuatu kepada halayak. Pernyataan, nah ini M, jadi kita rubah dulu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari titik-titik. A. Iklan, B. Poster, C. Brosur, D. Selebaran. Jadi kalau informasi itu biasanya iklan. Iklan banyak macamnya, diantaranya poster, brosur, selebaran. Yang paling tepat jawabannya adalah iklan. Untuk nomor 12, kita masuk ke soal ilmu pengetahuan alam atau IPA. 12. Masyarakat dapat mengurangi penggunaan solar dengan menggunakan energi alternatif berupa titik-titik. A. Biogas, B. Biodiesel, C. Biosolar, D. Bioetanol. Nah, kita akan coba melihat pengertian dari masing-masing soal. Nah, biogas artinya sumber energi berasal dari kotoran binatang ternak. Biodiesel, diesel yang berdasarkan makhluk hidup. Bioetanol juga sama. Nah, yang di sini karena yang ditanyakan tentang solar, maka yang paling tepat jawabannya adalah biosolar. Jadi jawabannya C. Nah, di sini pengertian dari biosolar adalah energi yang berupa solar seperti bahan bakar solar tapi terbuat dari tanaman atau bahan nabati ya. Kemudian lanjut ke soal nomor 13. Salah satu manfaat panas bumi adalah untuk titik-titik. A. Pembangkit listrik, B. Pengering pakaian, C. Penghangat ruangan, D. Produksi garam. Saat ini di Indonesia panas bumi digunakan untuk pembangkit listrik. Ini contohnya ada di Kamojang, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi di Garut ya. Nomor 14. Penambangan bahan mineral secara terbuka bisa menyebabkan lahan sekitarnya menjadi titik-titik. A. Semakin subur, B. Tidak produktif, C. Mudah dikelola, D. Makin produktif. Ketika kita melakukan penambangan terhadap bahan mineral, itu yang terjadi lahannya akan menjadi tidak produktif. Jadi jawabannya B. Jadi tidak bisa digunakan kalau sudah dipakai untuk tambang ya.
Kemudian lanjut dengan soal nomor 15. Terlalu banyak menggunakan kendaraan bermotor dapat menimbulkan polusi udara. Hal itu disebabkan karena pembakaran pada kendaraan bermotor juga menghasilkan titik-titik. A. Oksigen, B. Nitrogen, C. Monoksida, D. Karbon dioksida. Nah, hasil pembakaran kendaraan bermotor adalah karbon dioksida. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 16. Penggunaan bahan peledak ketika mencari ikan laut dapat membuat titik-titik. A. Ekosistem laut rusak. B. Populasi ikan meningkat. C. Air laut menjadi tawar. D. Habitat hewan terpelihara. Nah, ketika kita menggunakan bahan peledak, maka ekosistem lautnya menjadi rusak. Nomor 17 sampai dengan nomor 20 dengan mata pelajaran IPS. 17. Kelestarian sumber daya alam menjadi tanggung jawab titik-titik. A. Tanah, B. Hewan, C. Manusia, D. Tumbuhan. Karena sumber daya alam itu dimanfaatkan oleh manusia, maka manusia, maaf ya. Jadi kelestarian alam juga menjadi tanggung jawab manusia. Nomor 18. Berikut ini yang termasuk lingkungan biotik yang dimanfaatkan manusia adalah titik-titik. A. Tumbuhan, B. Batu bara, C. Emas, D. Batu. Tumbuhan biotik adalah maksudnya yang dimaksud dengan lingkungan biotik adalah tumbuhan, karena lingkungan biotik pengertiannya adalah lingkungan yang terdiri dari benda hidup. Di antara pilihan ABCD ini, yang termasuk benda hidup adalah tumbuhan. Jadi jawabannya A. Nomor 19. Hewan di bawah ini yang biasa dimanfaatkan manusia untuk bahan makanan adalah titik-titik. A. Kerang mutiara, B. Kambing, C. Kuda, D. Ulat sutra. Nah, yang dimakan biasanya kambing, dijadikan sate, dikorbankan, dan lain-lain. Nomor terakhir, nomor 20. Pohon jati adalah jenis pohon yang banyak dimanfaatkan untuk bahan bangunan ataupun mebel. Pohon jati bisa mengalami kepunahan jika pemanfaatan yang dilakukan tidak disertai dengan titik-titik. A. Pendirian pabrik kayu, B. Pembudidayaan tanaman jati, C. Pembakaran lahan bekas pohon jati, D. Pasar jual beli kayu. Nah, jadi di sini pohon jatinya akan punah ketika tidak dilakukan pembudidayaan pohon jatinya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 20 sudah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa menyelesaikan ujian dengan baik. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.